Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore para pendengar setia podcast Marhen Series dimanapun berada. Sore hari ini saya berbangga sekali bisa hadir di sini dalam rangka untuk berdiskusi atau berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya. Terutama pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh 3 orang yang luar biasa. Yang pertama Bapak Zulkifli. Beliau selaku pengawas senior OJK Provinsi Bali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Zulkifli. Yang kedua, saya juga ditemani oleh seorang ibu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Yunita Rahyuda, Kepala Bagian Proyek Manajemen dan Pembangunan Organisasi BPD Provinsi Bali. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pada kesempatan podcast kali ini juga kita ditemani oleh Ibu Igusti Agung Mas Risnawati, AOR Pengembangan Produk Pemasaran dan Dana. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Podcast kali ini seperti biasa dilakukan atau diselenggarakan oleh UKM English Club. Tujuannya supaya kita mengundang banyak narasumber supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Bali tentang berbagai topik biasanya. Dan sudah beberapa topik yang kita bahas selama ini. Kemudian pada kesempatan ini sangat menarik sekali. Tema yang kita angkat adalah peran OJK dalam mendorong perbankan daerah dan kontribusi perbankan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lagi-lagi bahwa kita berbicara tentang peran OJK, kita berbicara tentang peran sebuah lembaga keuangan, tidak terlepas dari peran kedua lembaga ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga mau tidak mau ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi, pada kesempatan sore hari ini kita ingin berbincang lebih mendalam lagi. Kira-kira peran OJK semuanya itu ada di mana, kemudian peran lembaga keuangan terutama BPD Bali seperti apa, supaya ada sinkronisasi yang kuat sehingga ke depan kita berharap ini bisa memberikan kontribusi pemikiran positif supaya perekonomian Bali ke depan jauh lebih bagus. Oke, Pak Zulkifli mohon izin saya panggil aja Pak Zulkifli ya. Pertanyaan yang pertama Pak, sederhana, apa visi dan misi OJK dalam memperkuat peranan perbankan terutama di Provinsi Bali? Silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alberto. Betul. Tapi Pak ya. Panggil Mas. Jadi terima kasih Ibu dan teman-teman semua, Bu Ita, mengenai bahasan kita pada sore ini yang mengenai peran OJK dalam memperkuat peran perbankan daerah. Ini tentu kita menariknya kepada visi dari OJK, karena di dalam undang-undang OJK itu sudah disampaikan visi OJK itu adalah menjadi lembaga pengawas industri dan keuangan yang terpercaya. Jadi konteksnya itu terpercaya. Kalau sudah dipercaya, pasti jalannya tugas dan fungsi OJK ini akan menjadi sangat baik. Melindungi kepentingan konsumen. Jadi terpercaya, kita melindungi kepentingan konsumen, ya, tidak ada konsumen yang merasa dirugikan, ya, dan masyarakat itu yang menggunakan produk dan keuangan dari lembaga keuangan adalah konsumen dan masyarakat, ya, yang ada di sekitar kita, sehingga kepentingan mereka dalam menggunakan produk keuangan ini akan menjadi lebih menguntungkan bagi semua pihak dan mampu mewujudkan istilah keuangan menjadi pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global dan dapat mewujudkan dengan terpercayanya sebagai kami sebagai lembaga otoritas, terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat. Tentu ini memberikan hal yang sangat positif bagi lembaga keuangan sehingga menjadi lembaga keuangan yang memiliki daya saing global. Dan setelah itu, setelah televisinya dan visinya OJK adalah mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan. Jadi tumbuh, ya, percaya keuangannya menguntungkan bagi konsumen yang menggunakan. Tentu kita menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
tentunya untuk mewujudkan misi ini diperlukan sinergi antara OJK dan pemerintah daerah. OJK tidak bisa sendirian. Kita butuh. Tidak ada artinya OJK kalau tidak ada temannya. Betul. Ya, apa artinya? Begitu juga lembaga keuangan. Kalau sendirian itu bagaimana? Tidak ada. Artinya OJK dalam perjalanannya selalu menggandeng lembaga-lembaga keuangan Betul. sebagai partner. Betul. Kita mengedepankan sinergi, terutama dalam kaitan dengan bank daerah ini adalah dengan pemerintah daerah. Karena bank daerah ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi kita jaga itu. Jadi itu kita berkomunikasi yang baik, kita bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga dapat menjadikan perbankan daerah ini kuat. Kuat tentu memberikan kontribusi. Jadi teman-teman, lembaga keuangan itu khusus perbankan ya, kita bahas soal ini. Dia dikatakan kuat kalau memberi kontribusi. Dia tidak kuat kalau tidak memberi apa-apa. Dia ada tapi tidak bermakna itu cuma. Betul. Keberadaan dia ini memberikan kontribusi yang maksimal pada masyarakat. Bentuknya apa? Ya, sila dari sisi penggunaan dana masyarakat bisa menyimpan dana, berinvestasi. Dari sisi penggunaan apa? Masyarakat bisa difasilitasi dengan pembiayaan. Nah ini dua sisi ini nanti memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bagaimana menjaganya itu? Ya, kita butuh lembaga keuangan yang bisa dipercaya. Tentu diawali dengan pengawasan yang bisa dipercaya. Nah, itu yang kita bangun. Sehingga visi dan misi OJK ini dalam memperkuat peran pemerintah daerah ini yang tercapai. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Julio. Kemudian seperti kita tahu bersama bahwa pada kesempatan sore hari ini juga selain Bapak kita juga menghadirkan dari narasumber dari dari BPD Provinsi Bali. Kemudian sejauh mana sih OJK bisa melihat kontribusi dari BPD Bali terutama untuk pertumbuhan persoalan ekonomi di Bali, Pak? Ya. Apakah perannya cukup bagus atau perlu dievaluasi atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, tentu BPD yang ada di Bali khususnya ini kita lihat kontribusinya luar biasa untuk pembangunan di daerah Bali ini. Mungkin salah satu bukti sederhananya seperti apa? Kita lihat, kita perbandingkan Bali 10 tahun lalu seperti ini enggak? Itu aja. Itu di sana nampak. Karena ini perbankan ini adalah salah satu pilar paling dominan di dalam pembangunan ekonomi. Perbankan terbesar perannya. Peran BPD kita lihat, bank daerah. Kita berbanding saja. Bali dan pasar khususnya Pak. Ketika Pak Undang-Undang sekarang sedang di pasar dibandingkan dengan sekarang jauh berbeda. Itu peran apa? Ya peran perbankan khusus BPD. Dalam hal apa kita lihat ya? Karena sekarang ini kita lihat kontribusinya, kita lihat sampai ke depan bahwa tidak hanya penyaluran dana, tapi juga pengumpulan dana, melayani masyarakat. Dulu mungkin masyarakat menyimpan di rumah, di bawah bantal, di atap loteng itu. Sekarang kita tarik, memberi edukasi, karena bank itu juga fungsinya sebagai edukator pada masyarakat. Simpanlah uangnya di bank, menabung, berinvestasi di bank, dan juga memberikan fasilitas kredit dan transaksi keuangan lainnya yang dibutuhkan. Nah, sehingga ini kita lihat begitu besarnya pertumbuhan ekonomi di Bali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, BPD juga tugas untuk pengembangan UMKM. Di UMKM ini harus dikembangkan sebagaimana anjuran dari pemerintah. Target pemerintah 300 triliun 2025. 300 triliun. Itu hanya untuk BPD Bali atau semua seluruh Indonesia. Jadi harus memberikan BPD bagus itu gitu. Sementara kuartal 1 hanya capai 19,17%. Artinya pekerjaan ini luar biasa. Semua pihak ikut termasuk dari BPD untuk mencapai target KUR 3 triliun itu. KUR ini kan termasuk UMKM. Jadi membiayai usaha mikro kecil itu.
Seperti itu. Siap. Saya beralih ke Bu Yunita ya, Bu Yunita Rahyuda. Bagaimana peran BPD melihat sejauh mana peran BPD ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama di Bali? Dan kalau kita lihat misalnya dari tadi Pak Juni sempat sebutkan 10 tahun lalu kondisinya dengan saat ini sangat berbeda jauh. Kira-kira sejauh mana perannya? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sul, Ya Risna, dan Ibu dosen serta mahasiswa sekalian. Jadi kalau Bank BPD Bali memandang perannya sebagai motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi fungsi intermediasi keuangan, Pak. Artinya di sana kita juga menghimpun dana pihak ketiga secara maksimal, kemudian menyalurkan kembali ke sektor-sektor produktif menjadi penggerak ekonomi daerah. Mungkin Kemudian bisa dijelaskan lebih sederhana. Pihak ketiga itu kira-kira siapa? dana pihak ketiga itu khususnya berbentuk tabungan, Pak, tabungan, deposito, dan giro. Dari masyarakat luas. Ya, untuk masyarakat luas. Kemudian terkait dengan hal tersebut, kita juga menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif ya, yang menjadi penggerak ekonomi daerah seperti UMKM, Pak. Kemudian sebagai bank pemerintah daerah, kita tidak hanya berorientasi pada profit saja, Pak. Jadi kita juga mengemban amanat sosial dan pembangunan dengan memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat Bali itu dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi lokal. Kemudian dari sisi penghimpunan dananya sendiri, DPK-nya, kita menyediakan produk simpanan yang produktif, Pak, yang variatif dan kompetitif. Itu seperti dari tabungan reguler itu seperti Simpeda, Sibapa, kemudian deposito, kemudian giro, dan kemudian di era transformasi digital ini kita juga menghadirkan layanan perbankan, Pak. Layanan perbankan yang mudah diakses seperti mobile banking, internet banking, sehingga memudahkan masyarakat luas untuk mengakses keuangan kita baik dari tabungan dan bertransaksi, Pak. Kemudian untuk Bank BPD Bali sendiri sampai dengan Maret 2025 mencatatkan total DPK sebesar 33,66 triliun. Kemudian itu tumbuh secara year on year sebesar 9,67%. Kaitannya dengan yang tadi ya Pak ya, pertanyaan Bapak. Kemudian dari komposisi dana murahnya sendiri mencapai 66,45% dengan kontribusi market share DPK Bank BPD Bali terhadap perbankan regional Bali sebesar 18,21%. Kemudian untuk sebagaimana kita ketahui Bank BPD Bali itu kan fungsinya sebagai intermediari ya Pak ya. Jadi yang notabene Bank BPD Bali itu adalah pemilik sahamnya adalah pemerintah Provinsi Bali. Jadi secara tidak langsung kita memiliki andil yang cukup besar Pak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Dan juga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Bali dengan penyaluran kredit melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian melalui penyaluran kredit KUR juga seperti yang Bapak Sul sampaikan tadi, kemudian kredit jasa konstruksi dan pengadaan barang jasa juga diharapkan hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Itu Pak untuk pertanyaannya. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira produk dan layanan apa saja yang sebetulnya paling unggul di BPD Provinsi Bali? Bisa kita jelaskan di sini kalau untuk kita ada di dana dan jasa itu Pak, itu ada deposito, tabungan, kemudian giro. Kemudian yang paling banyak untuk layanan kami adalah mobile banking Pak. Itu layanan yang paling sekarang dipercaya oleh masyarakat Bali untuk mengakses layanan keuangan kita. Kemudian dari sisi kredit sendiri itu kami juga banyak dari alternatif kredit Pak. Itu produk kredit kami adalah seperti kredit prioritas sektor pertanian, kemudian kredit usaha Asintan, kemudian kredit usaha rakyat, kemudian ada namanya CD Kumbara Pak. Itu untuk subsidi kredit usaha mikro. Kemudian ada program Mesari untuk membangun masyarakat Bali, kemudian ada kredit Kusuma, kredit usaha untuk sejahtera, unggul, dan maju,
Kemudian ada Kusumasari Pak untuk produk-produk kredit. Wah, ternyata banyak sekali produk unggulannya ya. Banyak untuk sekali, masyarakat Pak. Bali. Semakin menarik perbincangan Iya. kita. Oke, saya kembali kepada Pak Zulkifli. Menarik Pak Zulkifli, apa yang disampaikan oleh teman-teman dari BPD Bali. Kira-kira apa saja strategi OJK dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing BPD di tengah persaingan industri perbankan? Karena kita lihat di Bali ini bukan saja masalah BPD Bali aja. Sementara misalnya bank swasta juga banyak, misalnya katakanlah BCA misalnya, atau katakanlah misalnya bank apa lagi, misalnya BPR, misalnya BPR Desa misalnya. Sementara misalnya bank-bank pemerintah juga cukup banyak, BNI, BRI, Bank Mandiri, BI dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi OJK seperti apa Pak supaya BPD Bali tetap tampil terdepan, semakin banyak saingan seperti apapun tidak merasa tersaingi tapi tetap pede dalam membantu masyarakat Bali ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Rektor. Jadi memang perbankan ini tadi sampaikan depan memiliki peran yang sangat dominan. Dia paling besar perannya untuk pembangunan ekonomi di sebuah wilayah. Dan di sana tidak hanya satu bank, kita banyak berteman kan. BPD juga ada temannya lain untuk bersama-sama membangun ekonomi suatu wilayah itu. Nah, berkaitan dengan BPD, jadi kami OJK sudah meluncurkan namanya roadmap pengembangan dan penguatan BPD. Agar supaya apa? Kapasitas BPD ini semakin besar, ditambahin mesinnya. Ibarat motor itu 200 cc dinaik 500 cc. Dia perputarannya lebih cepat, daya saingnya lebih kuat, ditambahin itu. Artinya semuanya BPD dan OJK juga memberikan peluang kepada BPD Bali supaya bersaing secara positif dengan perbankan yang lain. Betul. Karena BPD ini bank milik daerah setempat, bank anak negeri ini harus diperkuatnya. Saingnya kan bank-bank luar. Betul. Diperkuat BPD ini. Karena bagaimana caranya OJK sudah meluncurkan namanya roadmap pengembangan penguatan BPD. Yang pertama ada 4 pilar ya penguatan BPD ini supaya dia tadi kapasitas mesinnya itu kuat kan. Yang pertama adalah penguatan struktur dan keunggulan BPD. Jadi menjadi prioritas untuk memperkuat tata kelola manajemen risiko dan kapasitas sumber daya manusia. Jadi yang strukturnya itu adalah tata kelolanya kita perkuat karena tata kelolanya itu tiangnya. Tidak bisa berkembang suatu industri itu kalau tata kelolanya tidak teratur. Karena di dalam tata kelola itu kan kita kenal ya teman-teman mahasiswa ya, ada nanti tarif. Situ di sana ada komponen namanya keterbukaan. Itu namanya berkaitan dengan integritas. Kalau sudah integritas lalu itu harga mati. Tidak akan bisa berkembang suatu industri kalau integritasnya tidak terjaga dengan baik. Betul kan? Nah itu kita perkuat di sisi itu. Strukturnya itu adalah tata kelolanya, manajemen risikonya, dan kapasitas sumber daya manusia. Itu untuk kita perkuat di situ. Supaya apa? Semakin mumpuni dia di dalam melayani masyarakat, turut mengembangkan ekonomi daerahnya. Yang kedua keunggulannya apa? Kita perkuat dari BPD ini permodalannya. Ya, tidak akan bisa dia bersaing dengan baik kalau modalnya tidak kuat. Dari si mana kita perkuat? Jadi perbankan ini Pak Alberto kita buat ada namanya modal inti minimum. Kalau boleh bocorannya Pak, kira-kira BPD Bali berapa sih modalnya? Sudah aman. Aman ya. Karena modal inti minimumnya itu 3 triliun untuk umum. BPD ya, aman. Jauh di atas itu. Karena khawatirnya kan pernah terjadi misalnya Bank Dagang Bali. Akibat dari mungkin mohon maaf janji yang terlalu luar biasa cukup menghipnotis masyarakat dalam tanda kutip
sehingga masyarakat begitu mempercayakan aja pendanaannya kepada bank Iya. tersebut, sehingga dalam perjalanan akhirnya kolaps. Ya. Tapi saya percaya BPD pasti berbeda. Betul. Iya, makanya dengan dana 3 triliun tadi, wow, dahsyat tuh. Itu 3T itu syarat minimal. Iya. Minimal BPD itu. jauh dari Empat. situ. Jauh di atas itu. Ya, Sudah di jadi, atas. Nah, kenapa yang tadi Pak sampaikan terjadi? Tata kelolanya nggak terurus dengan baik. Itu ada sanksinya loh. Kalau tata kelola tidak terurus dengan baik. Nah, ini kita perkuat. Sisi tata kelolanya, tata kelola ini isinya itu adalah tugas dan fungsi pengurusnya, direksi dan komisarisnya diatur secara ketat di situ, supaya dia apa? Memiliki kemampuan mengelola yang sangat baik, teruji integritasnya di situ. Maksud tarik tadi, yang tata kelola kan. Nah, begitu juga dengan risikonya. Matriks itu penting dijaga, perkuat. Dibuat aturan main baru. Yang belum perkuat kita perkuat, kita berikan aturan yang baru. Pakai ini alatnya agar BPD menjadi lebih kuat. Begitu juga kapasitas sumber dayanya kita perkuat. Nah, jadi itu Pak Arif. Jadi di situ ada peran OJK dan memperkuat. Supaya apa nanti? Tadi modalnya berkuat. Agar nanti BPD ke depan ya, karena roadmap ini umurnya 3 tahun, 2024 sampai 2027. Setelah itu OJK akan mengevaluasi lagi. Jadi supaya apa BPD ini memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing yang lebih baik. Itu pertama Pak. Ya. Yang kedua, akselerasi transformasi digital. Ya kan? Ini kita perkuat. Nah, teman-teman mahasiswa 20 tahun lalu mengenal nggak boleh ini? Nggak kenal kan? Pernah belanja pakai Shopee? Enggak. Ini kita perkuat. Supaya apa? BPD ini kita tarik dia bisa beradaptasi dengan kehidupan masa kini, Bang. Jadi kalau bagi bank yang tidak mau beradaptasi, tidak mau berubah, saya konvensional gini aja tertinggal Pak, tidak dengan kemajuan zaman. Kita balik ke BPD ini beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Dulu masyarakat berhubungan fisik, Betul. kita arahkan ke bank. Mau apa tuh? Kita arahkan virtual, digital sekarang. Hari ke situ. Supaya apa nanti? Supaya dia lebih efisien. Jadi tadi yang pertama tadi kuat tata kelola strukturnya dan keunggulannya kuat. Yang kedua supaya apa? Efisien. Jadi udah kuat, efisien. Yang ketiga kita perkuat lagi dengan roadmap ini adalah penguatan peran dalam ekonomi daerah. Ya sudah kuat ya, tata kelola bagus, manajemen bagus, efisiennya bagus, modalnya kuat, dia efisien, dikuatkan perannya untuk pembangunan daerah, baru dia kuat di situ, memberi kontribusi yang optimal pada masyarakat khususnya Bali. Kita lihat ke depan kayak apa perkembangan Bali, kita bisa lihat seperti apa. Mungkin jauh dari sekarang ini. Mungkin ada mahasiswa ingat nanti saya ngomong, lu pernah saya dengarin sampaikan oleh acara apa podcast. Oh benar ya, sudah 10 tahun kemudian baru terasa itu. Oh berbeda sekali ya. Nah itu yang berkembang. Yang keempat apa? Dari tadi kan kita bicara 1, 2, 3 itu dari sisi industri, ya, buatkan mesinnya, dia transformasi digital, dia kuat perannya. Yang keempat dari sisi kami. Jadi tidak hanya industri Pak kita kuat, kami pun kita perkuat. Sisi apa? Penguatan di perizinan, pengaturan, pengawasannya. Kita berikan layanan perizinan, pengaturan, pengawasan yang lebih baik. Supaya apa ini? Supaya BPD ini bisa menghadapi tantangan ke depan yang begitu ketat ke depan. Kuncinya apa nomor 4 nih Pak? Komunikasi. Kita bangun komunikasi dengan stakeholder kita, terutama pemerintah daerah. Penting, karena BPD ini di bawah pemerintah daerah. Kita bangun komunikasinya, kita berikan bagaimana mengembangkan BPD ini sehingga lebih kuat, sehingga BPD ini memberi kontribusi optimal bagi masyarakat di khususnya Bali. Dan ini tidak hanya di semua BPD semua. Jadi serentak semua daerah itu memperkuat. Kita bisa bayangkan seperti apa ke depan kondisi ekonomi kita. Jadi untuk meraih Indonesia Emas itu baru itu 2045. Ah, itu dia.
Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Kemudian saya kembali ke BPD Bali. Silakan dijawab oleh Bu Yunita juga boleh atau oleh Bu Gustiagung juga boleh. Perbankan ini semakin menarik jika dalam perkembangannya memberikan perhatian secara serius terutama terhadap UMKM. Nah, kira-kira sejauh mana sih perhatiannya ke UMKM lokal, terutama di Bali? Di kesempatan ini mungkin Ibu Risma Silakan. yang akan menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Alberto ya. Bank BPD Bali dengan UMKM tentu hubungannya sangat kuat ya. Dari visi kita itu sudah menunjukkan bahwa dalam visi Bank BPD Bali ingin menjadi bank yang kuat dan terpercaya dalam melayani UMKM. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk memberi perhatian kepada UMKM. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan dinas-dinas yang membidangi ya Bapak ya, itu Disprindak, Dinas Koperasi, juga di Dekranasda yang secara aktif melakukan pembinaan kepada UMKM. Kami berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama. Kemudian dari UMKM itu mereka membentuk komunitas-komunitas. Jadi kami juga merangkul dari komunitas-komunitas UMKM tersebut. Apabila mungkin adik-adik mahasiswa atau Bapak mungkin pernah berkunjung ke Bank BPD Bali, Bapak akan melihat pojok UMKM di setiap kantor cabang Bank BPD Bali. Kami menyediakan pojok display khusus untuk produk-produk dari UMKM yang kami sudah tata sedemikian rupa. Jadi UMKM kami berikan kesempatan untuk memamerkan dan memasarkan hasil produknya secara bergiliran. Itu tidak dipungut biaya, mereka hanya menampilkan di sana dan tidak perlu juga pegawai untuk menjaga karena pembayaran bisa dilakukan melalui cashless yang langsung masuk ke rekening dari si UMKM. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk kerjasama sewa ruang. Mungkin kalau Bapak pernah lewat di kedatangan Bandara Ngurah Rai, ya di sana ada gerai Bank BPD Bali Madolan namanya. Itu kami sewa untuk selain untuk showcase kami untuk mencoba sistem pembayaran kami, juga untuk memberikan ruang kepada UMKM untuk memasarkan, membuat produk UMKM kita naik kelas apa. Ada di spot yang sangat strategis di kedatangan Bandara Ngurah Rai. Selain itu kami juga tentu ada program-program promosi yang bentuknya sebagai retensi kepada UMKM, kemudian memberikan bantuan CSR, juga literasi dan inklusi juga kami sering lakukan dengan UMKM. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Kita kembali. Seperti yang Pak Jul tadi sempat menyinggung bahwa di 20 tahun yang lalu barangkali anak-anak muda HP aja mereka nggak punya. Tapi hari ini kita berbicara bahwa jangan anak muda seperti yang sudah kuliah, anak yang baru TK sekalipun mereka pasti punya handphone. Sehingga mau tidak mau kita harus masuk di area digitalisasi. Nah, sejauh mana OJK dan dari BPD Bali memanfaatkan era digitalisasi ini, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Silakan bebas. Dari Pak Jul atau dari Ibu silakan. Dari terkait dengan transformasi ini ya, karena kondisi sudah berubah dan kami pengatur pengawasnya juga harus berubah cara berpikirnya, industri juga harus berubah, tidak bisa seperti dulu lagi. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan dengan efektif? Kita dorong Pak, berikan ruang, dorong dia memperkuat pengembangan IT-nya supaya IT yang digunakan oleh industri ini khususnya BPD lebih optimal. Supaya apa? Layanan kepada nasabah itu lebih cepat, lebih efisien. Jadi dibandingkan dengan bayangkan layanan sebelumnya. Pada waktunya nanti tidak akan ada lagi antrian. Betul. Coba bayangin, dulu mengantri Pak. Luar biasa. Saya pernah mengantri itu sampai keluar tuh. Saya bilang, apa seperti ini kita ini terus? Sekarang enggak perlu. Teman-teman mahasiswa bangun tidur, mau transaksi bisa. Jam berapa pun Ibu.
Tidak perlu rata-rata. Ya, ini yang kita dorong supaya gimana supaya bisa seperti itu, kita kembangkan dan kuatkan pengembangan IT-nya. Supaya apa? Layanan kita menjadi lebih efisien. Nah, inilah menjadi keunggulan ke depan di dunia perbankan. Ya, dia semakin bagus IT-nya, dia akan cepat beradaptasi dengan melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu membuka rekening aja ke bank. Itu harus bangun itu. Dulu ke bank Android. Dari rumah bisa. Transaksi apa? Bisa. Sekarang untuk handphone ini satu gadget kita pakai, kita mau ngambil bisa. Mau angsuran, mau nabung, bayar uang kuliah tuh mahasiswa. Nggak perlu mana-mana. Nah ini Pak Alberto yang dikembangkan, didorong industri ini, termasuk BPD, semakin hari akan semakin kuat penempatan IT-nya. IT memang biayanya tinggi Pak itu, tinggi. Tetapi hasilnya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi industri perbankan. Nah inilah kita dorong. Kita juga OJK juga menerbitkan aturan main ya, supaya dia lebih tertata dengan baik, bagaimana pengembangannya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana kita ketika terjadi trouble di situ kita perkuatkan di situ. Nah, hingga dengan harapan dengan masuknya BPD di pemanfaatan IT yang lebih canggih, yaitu kita seperti itu, kontribusinya akan jadi lebih kuat. Demikian Pak. Ada tambahan silakan Bu. Kira-kira layanan digitalisasi seperti apa yang mempermudah masyarakat memperoleh akses terutama terhadap pertumbuhan ekonomi ini? Silakan. Ya. Jadi kami ceritakan terlebih dahulu Pak untuk langkah Bank BPD Bali dalam menyesuaikan diri dengan era digitalisasi layanan keuangan. Yang pertama adalah kami punya corporate plan. Kemudian corporate plan tersebut diturunkan menjadi program kerja RBB setiap tahunnya. Dengan program kerja tersebut maka kami bentuk program kerja yang mendorong digitalisasi pada layanan keuangan. Kemudian keterlibatan aktif Bank BPD Bali pada working group Pak di Sandbox BI untuk pengembangan inovasi sistem pembayaran dan produk lainnya seperti kartu kredit Indonesia, kemudian yang berbasis pada digitalisasi. Kemudian menjadikan Bank BPD Bali sebagai bank daerah yang dapat melayani KRIS di Singapura, Pak. Kemudian KRIS di Malaysia, kemudian Thailand dan Jepang. Kemudian selanjutnya rencana based on info Bank Indonesia nanti akan dikembangkan juga di negara Korea, Uni Emirat Arab dan Cina. Kemudian untuk saat ini Bank BPD Bali juga sudah mendapatkan izin KKI baik KRIS maupun kartu fisik. Jadi untuk tahap persetujuan KPI yang kali ini kami dalam proses adalah kartu kredit online payment. Jadi nanti bisa dipergunakan untuk masyarakat luas juga. Kalau sementara ini KKI baik KRIS maupun kartu fisik kami masih orientasi pada pemerintah daerah. Kemudian selain keterlibatan dalam proses sandbox itu, Bank BPD Bali juga berupaya untuk meningkatkan fitur layanannya Pak pada sistem pembayaran dengan melakukan pengembangan fitur selain KRIS CPM, kemudian juga KRIS tuntas yang dapat meningkatkan customer experience nasabah bank. Kemudian kami juga berperan aktif dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seluruh Bali. Mungkin ada tambahan dari Ibu Risma. Sementara cukup Pak. Ya oke. Kita lanjut, terutama untuk BPD Bali. BPD Bali kan kita tahu bersama bahwa itu milik pemerintah. Ya. Tapi apakah dalam perkembangan, terutama dalam mengelola BPD Bali ini, apakah ada sejauh mana sih kerjasama dengan pemerintah dan apakah ada intervensi dari pemerintah dalam hal ini? Silakan. Ya. Kalau dari Bank BPD Bali ini kan senantiasa mengelola ekosistem bisnisnya Pak. Betul. Ya. Di mana kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, ya Pak ya. Kemudian mengelola ekosistem bisnis digitalnya pada sektor layanan pajak,
retribusi itu yang kami lakukan untuk pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian pendapatan Pemda yang lain Pak, seperti servis, layanan e-retribusi sampah, e-parkir, e-retribusi Pemda. Itu yang juga kami lakukan untuk mendukung program pemerintah. Selain itu juga kami ada e-ticketing pariwisata Pak. Kemudian Pungwis yang ada di Bandara Ngurah Rai juga. Kemudian ada juga SPP online, sebenarnya banyak sekali produk-produk ya kerjasama pemerintah dan instansi lembaga pendidikan, Pak. Kemudian bansos, e-link, kemudian juga ada untuk program TP2DD Pemda seluruh Bali. Oke, luar biasa ya. Tadi belum sempat disinggung, maksud saya adalah BPD itu kan punya pemerintah dan BPD banyak sekali, kreatif sekali ya, punya banyak program yang begitu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tapi sejauh ini pernah terjadi intervensi nggak? Karena jangan lupa, pemerintah adalah pemerintah politik, bukan pemerintah masyarakat. Ketika misalnya beda gubernur, beda juga perubahannya. Sehingga misalnya BPD sudah menyiapkan program yang begitu bagus, tiba-tiba dalam perjalanan berubah. Sejauh ini seperti apa? Aman-aman aja atau bagaimana? Sementara aman sih Pak, karena kita kan mendukung program pemerintah, jadi tidak ada yang namanya intervensi dari pemerintah daerah. Kami juga menyeimbangkan dengan sistem digitalisasi kami di Bank BPD Bali, kemudian apa yang menjadi program-program pemerintah kami seimbangkan, kami lakukan koordinasi lebih lanjut sehingga menjadi satu tujuan untuk peningkatan pembangunan daerah Bali. Siap. Pak Zulkifli, menarik sekali. Biasanya ketika misalnya kita mengerjakan sesuatu itu ada peluang dan pasti juga ada tantangan. Sejauh mana OJK memberikan perhatian dalam bentuk pengawasan terhadap BPD, terutama BPD Bali, kira-kira ada tantangan tidak Pak? Nah, sejauh ini? Ya, Pak Alberto dan Bapak Ibu semua ya. Jadi memang di dalam pelaksanaan tugas kita ya pasti ada tantangannya dan dalam mengatur sistem keuangan ini tantangannya besar sekali Pak. Itu pasti, tidak menghiri. Sebelum besar capaian yang kita dapat, pasti tantangannya gede. Itu pasti, itu udah rumus kan. Kita pengen hal yang besar, perjuangannya pas berat itu, ya kan? Nah, bagaimana untuk kami melihatnya, menyikapinya, OJK ya sebagai lembaga otoritas adalah kami tentu memastikan bahwa industri keuangan ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dia dapat tumbuh, memberi kontribusi, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan wajar. Gitu. Itu kita pastikan. Bagaimana memastikannya? Ya, tadi di depan sampaikan bahwa di dalam roadmap pengembangan penguatan BPD ini kita sudah nyiapin tadi penguatan di tata kelola. Ya. Yang tadi barusan Pak Aldo sampaikan, intervensi. Ya. Itulah di sanalah kita perkuat tata kelolanya. Karena tata kelola itu ada komponen tarif. T itu harus kuat itu. Tarif. Yang pertama harus kuat. Bagaimana kuat? Ya, kita buat garisnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Komunikasi. Kami intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Jadi dua ini kita rangkul dulu. Pemerintah daerah sebagai pemilik, BPD sebagai industri. Kita duduk bareng, berkomunikasi baik. Apa permasalahannya, kendalanya. Kita sajikan bahwa industri sekarang sudah eranya memperkuat di sisi tata kelolanya. Nah, tata kelola itu banyak itu. Mengatur kepengurusan, mengatur apa yang dilakukan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita perkuat menrisnya di situ. Nah, sehingga ada hal tadi kita sampai pada betul bagaimana intervensi terjadi. Kita atur di situ. Ketika terjadi hal-hal yang susah untuk diambil keputusan, kita buka ruang komunikasi. Nah ini komunikasi ini kita jaga. Komunikasi yang efektif, kedua antara industri dengan pemerintah daerah ini kita kuatkan. Nah sehingga perjalanannya itu beriringan. Tidak ada meminimalkan hal-hal yang mungkin kita khawatirkan Pak Alberto. Betul. Apa iya sih? Memang tantangannya itu memang tantangannya. Tantangan menjaga tata kelola itu berat, luar biasa beratnya.
tata kelola itu, ya kan? Itu ujian yang berat. Seseorang lulus tata kelola yang baik, berarti orang itu bisa dipercaya. Kalau makanya di kami Pak, di tata kelola ini Pak, syarat menjadi pengurus bank, ya, pengurus itu ada dua, direksi dan komisaris. Syarat utamanya apa? Integritasnya. Yang ada di komponen tata kelola. Itu dulu. Dia mau S2, S3, luar negeri. Kalau ini tidak teruji, tidak bisa. Jadi komponen Pak, integritas itu 80%. Itu besar. Kalau kompetensi itu hanya mengikuti. Jadi sebegitunya kami menjaga industri ini agar dikelola oleh orang-orang yang memiliki tata kelola yang baik, integritas yang teruji di situ. Nah, di roadmap inilah kita perkuat di situ. Gitu. Jadi tanya apakah ada, ya, nah, kita menjaganya di situ. Siap. Sehingga nanti BPD dapat menjaga fungsinya, tugasnya kepada masyarakat itu dengan lebih efektif dan efisien. Oke, terima kasih Pak Jul. Sebelum kita jeda di sesi pertama, pertanyaan terakhir sebelum kita jeda ke BPD Bali. Sebetulnya masyarakat punya kerinduan supaya mereka bisa dilayani oleh BPD Bali. Dan saya yakin misalnya kalau ke daerah Nusa Penida, misalnya Karangasem misalnya, yang mohon maaf secara digitalisasi barangkali belum terlalu kuat. Sehingga terkadang mereka kesulitan sekali untuk mendapatkan akses, terutama untuk bisa menabung lah di BPD Bali. Nah, sejauh mana sih BPD Bali apakah memiliki semacam tantangan ketika misalnya dalam mensosialisasikan itu supaya masyarakat ini bisa terjangkau semua lah? Untuk menjangkau masyarakat yang ada di daerah terpencil, pelosok itu ya Pak ya. Jadi kami memiliki kantor-kantor juga yang ada, jaringan kantor yang ada di daerah-daerah pelosok. Selain kita juga memberikan seperti literasi keuangan ke masyarakat-masyarakat desa. Kemudian kami juga ada jaringan kantor Pak. Kebetulan untuk jaringan kantor kami sendiri, kami memiliki 14 kantor cabang di setiap kabupaten. Kemudian Satu kabupaten itu ada 14 cabang? Satu kabupaten ada satu. Ada satu. Ada satu cabang. Kemudian kami juga memiliki 88 kantor cabang pembantu Pak. Itu semua sudah tersebar di seluruh daerah. Kemudian itu juga melalui analisa-analisa untuk pendirian kantor cabang pembantu. Kemudian kami memiliki 345 Pak terminal perbankan elektronik. Jadi itu berupa ATM dan CRM Pak. Kemudian juga ada edisi Pak di setiap kegiatan layanan. Kemudian kami juga memiliki kegiatan pelayanan untuk yang berpindah Pak, KPK. Kantor pelayanan yang permanen itu ada 77 KPK berpindah seperti mobil keliling dan ada juga yang permanen. Itu yang kami lakukan untuk tantangan ke depan di dalam melayani masyarakat pedesaan Pak di daerah terpencil. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi para pendengar setia podcast Marhen Series. Sebetulnya ketika berbicara tentang lembaga perbankan, bicara tentang keuangan, apalagi narasumber yang kita hadirkan mumpuni seperti ini, dari OJK, kemudian dari BPD Bali, ini tidak habis-habis. Oke, kita istirahat sejenak, sekitar 5 menit ke depan baru kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, kita kembali pada diskusi kita di edisi yang kedua. Pembahasan kita tadi, Pak Jul, Ibu Yunita dan Ibu Igusti Agung Mas, sangat menarik sekali di diskusi yang pertama. Sekarang kita coba masuk diskusi berikutnya untuk menyambung apa yang sudah kita perbincangkan tadi. Oke, sekarang saya ke Pak Jul terlebih dahulu. Pak Jul, sejauh mana OJK melibatkan BPD Bali, terutama dalam program inklusi keuangan nasional? Ya, jadi supaya masyarakat itu memahami produk-produk keuangan yang disampaikan oleh Industri Perbankan BPD, tentu OJK secara aktif ini Pak, menggandeng BPD untuk menyampaikan atau memberikan program inklusi keuangan pada masyarakat. Jadi yang kita gandeng itu adalah untuk industri ini mempertajam dulu literasi keuangan di masyarakat.
Jadi masyarakat paham dulu nih, industri apa program yang akan atau produk yang ditawarkan masyarakat. Sungguh banyak sekarang masyarakat ini dia tidak paham, tapi dia menggunakan, inklusinya bagus, ya kan? Nah, disinilah nanti kita gandeng BPD dan industri ya, kita ajak memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi dan inklusi. Kita kuatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan nanti masyarakat memilih mana yang dipakai. Jadi Pak tahu dia risikonya apa. Contoh katakanlah yang ditahu masyarakatnya adalah tabungan deposito kan, itu tahu. Tetapi dia tidak tahu apa risikonya, ya kan? Banyak sudah masyarakat kita ini terjebak dengan hal-hal yang merugikan mereka. Ditawari ini suku bunga tinggi di tempat lain ya, mendengar suku bunga tinggi dia taruh uang, kita taruh uangnya hilang. Nah ini masalahnya apa? Masalahnya literasinya kurang. Nah perbankan harusnya kita tarik BPD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi BPD yang bicara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat ini khususnya di Bali ini tidak lagi terjerat dengan investasi yang ilegal. Investasi bodoh. Itu saya selalu sebagai ahli. Saya bersidang. Jadi kasihan itu masyarakat itu. Ada yang pensiunannya, uang pensiunnya 12 miliar ditaruh itu. Jadi artinya mereka sudah paham. Artinya kita era sekarang ini kita perkuat itu literasinya. Setelah dipaham produknya itu, tabungan seperti apa, tabungan itu apa, deposito itu apa, kredit itu apa. Tadi kan banyak ragam tadi. Produk-produk kan banyak ragamnya. Harus paham masyarakat. Berarti mau tidak mau sosialisasi tentang perbankan ini harus masif ya. Masif. Baru inklusi kita dorong. Sehingga nanti begitu masa menggunakan produk keuangan dari perbankan ini, dia akan tahu apa risikonya. Apa risikonya kalau saya pinjam ke BPD saya nggak bayar? Risikonya dia tidak tahu. Bagaimana saya naruh uang di tempat lain yang tidak jelas dasar hukumnya, dia paham. Betul. Lebih baik saya taruh di bank saja. Saya taruh di Biaman karena diawasi oleh OJK. Jadi dalam hal ini Pak Alberto kita juga mengajak BPD memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat supaya nanti masyarakat ini mampu memahami produk yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan dirinya. Nah, selain itu Pak Alberto untuk melayani masyarakat yang susah dilayani, ya, daerah kita ini kan ada daerah yang susah dijangkau ya. Iya. Naik motor aja, karena motornya harus susah duluan. Ada namanya layanan perbankan lagu pandai namanya. Nah, BPD kita ajak ke situ, sehingga masyarakat di ujung yang susah dijangkau itu bisa terlayani dengan baik. Nah, ini kita ajak BPD di situ, sehingga tidak ada lagi masyarakat menyampaikan kami tidak ada terlayani dengan perbankan. Tidak ada lagi. Dulu ya, yang dilayani hanya di perkotaan saja. Wilayah desa pelosok enggak, sekarang enggak. BPD masuk ke situ. Ini kita tarik. Dan kita buka aturan mainnya paling itu. Tadi di depannya ada penguatan struktur kan, tata kelolanya, dan desa termasuk ini. Kita buat aturan mainnya sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya ini melayani masyarakat kita yang jauh-jauh di sana itu untuk menikmati layanan produk keuangan. Nah ini karena sempat menyinggung tentang tata kelola. Sejauh mana dukungan OJK terhadap penguatan tata kelola itu? Nah, dukungan OJK di sini adalah pertama kita melihat penguatan dari sisi tata kelola pengurus bank. Jadi tidak ada cerita sekarang bagi calon-calon pengurus di perbankan Pak Alberto, dia bisa masuk ke situ. Tidak ada cerita lagi. Siapapun dia. Kalau dia integritasnya tidak memadai, itu akan ditolak. Jadi yang masuk ke bank ini orang-orang yang bisa dipercaya. Itu doang kita pilih. Jadi menjadi pengurus di perbankan, ya, di industri keuangan ya umumnya
melewati kami dulu, Pak. Tidak bisa calon direktur BPD langsung jadi direktur, tidak bisa. Jadi pemerintah daerah sebagai pemilik mengajukan ke kami calonnya, kami yang verifikasi. Fit dan proper test itu di Namanya kalau tahu tuh fit and proper. Penilaian kemampuan dan kepatutan. Jadi nilai dia patut, mampu dan patut, Pak. Jadi PKK namanya. Penilaian kemampuan dan kepatutan. Dia mampu tapi tidak patut, bisa, Pak. Jadi itu kita nilai. Orang-orang seperti itu yang nanti ke industri. Itu ruang kami. Kita buatkan koridornya, aturan mainnya. Siapa yang bisa masuk? Nah, itu jadi kuncinya memang tata kelola tadi, Pak Alberto, supaya dia bisa menjalankan tahapan kegiatan dia sebagai pengurus sehingga mampu membawa BPD ini ke jalur yang lebih baik. Itu, Pak. Oke, kembali ke BPD Bali. Menarik sekali. Kira-kira seperti ini kan mau tidak mau dari OJK harus banyak buat aturan dan mau tidak mau juga pihak perbankan terutama BPD Bali harus tunduk kepada aturan tersebut. Nah, terus bagaimana pihak BPD Bali menanggapi kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh OJK? Apakah merasa enjoy atau mungkin karena terpaksa melakukan atau seperti apa itu? Ya. Silakan. Untuk kebijakan regulasi dari OJK kami pandang itu sudah sangat mendukung, Pak. Sangat mendukung. Perkembangan bisnisnya Bank BPD Bali. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa OJK itu sebagai regulator yang memiliki fungsi untuk menjaga kelangsungan bisnis bank sendiri, Pak. Jadi memang bank wajib untuk patuh terhadap seluruh ketentuan yang diberikan oleh OJK dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Okay. Ya, Dan ini Pak Alberto, sebagai dukungan ini, ya, OJK juga menjalin komunikasi. Lagi-lagi kuncinya komunikasi dengan pemerintah daerah atau bank saham. Ini loh aturan mainnya. Baik kita pahami bersama, kita perkuat industri dari sini. Jadi sehingga kuatlah tata kelolanya, kuat manajemen risikonya. Sehingga 3 pilar ini kami di tengah-tengah, pemerintah daerah, pemerintah saham, BPD sebagai industri, kita jalan bareng-bareng mensupport ini. Jadi kuncinya komunikasi yang efektif, Pak. Kalau komunikasi sinergitas yang begitu kuat seperti saya yakin masyarakat pasti terlayani dengan bagus. Kemudian masih pertanyaan untuk BPD Bali. Apa saja upaya BPD Bali untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama kepada masyarakat di Provinsi Bali? Oke. Untuk literasi mungkin saya coba jawab. Silakan. Ya Pak Alberto ya. Program literasi ini merupakan program berkelanjutan di Bank BPD Bali seperti yang diketahui itu sesuai dengan program dari OJK dengan rencana aksi keuangan berkelanjutan ya Bapak, di mana pada bulan Oktober itu ditetapkan kalau dulu ada bulan inklusi keuangan itu bulan Oktober, namun saat ini juga ada ditetapkannya bulan Agustus sebagai bulan literasi ya Pak, dengan dicanangkannya gerakan nasional keuangan nasional. Jadi Bank BPD Bali melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melibatkan UMKM, pekan UMKM, kemudian edukasi dan literasi juga tetap, kemudian seminar-seminar dan upaya-upaya lain. Bank BPD Bali tentu bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan untuk bekerja sama untuk memberikan literasi kepada siswa serta mahasiswa itu dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi karena mereka perlu digugah kembali Pak untuk gerakan dari yang termudah lah ya, gerakan untuk menabung. Kalau dulu kan mungkin kita belajar menabung di celengan, sekarang siswa dikenalkan dengan produk perbankan yaitu tabungan simpanan pelajar kalau untuk di sekolah. Kemudian kita juga ada kegiatan Bank Goes to School, itu ke sekolah-sekolah dan itu menggandeng juga dinas pendidikan masing-masing daerah. Kemudian Bank Goes to Campus, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Saat ini juga ada program dari OJK yaitu SIMUDA ya Pak, itu simpanan untuk pemuda, mahasiswa dan pemuda. Itu kita juga berharap dari
lembaga-lembaga perguruan tinggi, mungkin salah satunya adalah Kampus Mahendra Data, akan lahir duta-duta literasi yang dapat memberikan literasi mungkin secara skupnya dulu untuk di kampus dulu, mungkin nanti ditularkan ke lingkungan keluarga dan sekitar. Mahasiswa juga kan ada program magang ya Pak, kalau apa namanya, kalau yang praktek, kalau dulu yang ke desa-desa itu Seperti KKN. Sekarang Kersos. Kerja sosial, Kersos. Kerja sosial ya. Beda generasinya. Beda generasi. Kalau kita dulu masih KKN. Ya, jadi itu mungkin dapat menjadi duta literasi juga nanti di tempat kerja sosialnya begitu. Jadi kami harapkan nanti dari Kampus Mahendra Data juga lahir nanti duta-duta literasi yang dapat menjadi perwakilan dari Bank BPD Bali untuk memberikan literasi. Karena itu juga merupakan salah satu dari program dari OJK, Pak. Pastung Karem ini berarti peluang juga bagi mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi. Iya, karena kan Universitas Mahendra Data supaya bisa menjalin kerjasama di BPD Bali. iya, karena kan mahasiswa juga langsung turun ke masyarakat kan, bersentuhan langsung. Mungkin itu dapat menjadi salah satu peluang dari kami, butuh generasi-generasi muda untuk turut aktif menjadi duta literasi untuk memberikan edukasi dan literasi juga. Yang penting berani dan semangat. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian saya kembali ke Pak Zulkifli dari OJK. Sejauh mana sih inisiatif terbaru dari OJK untuk memperkuat permodalan BPD agar lebih berdaya saing? Karena mengingat di luar BPD masih ada bank-bank pemerintah yang lain yang mungkin dari sisi permodalan yang jauh lebih besar. Bagaimana? Ya, jadi Pak Alberto, inisiatif OJK ini lah bentuknya yang pertama tadi roadmap. Di sana dibawa BPD ini memiliki kemampuan permodalan yang lebih baik. Tadi disampaikan modal inti minimumnya untuk bank umum 3 triliun. Itu dulu capai, harus dapat, harus capai itu dulu. Kita tarik ke situ. Ya. Nah, setelah itu dicapai, hal yang kita bangun adalah tadi komunikasi dengan daerah sebagai pengusaha. Apa bentuk komunikasinya? Disampaikan. Kalau bank ini sudah mencapai modal inti minimum di atas 3 triliun, kita bilang jangan sampai turun. Jadi kita bertiga misalnya, kami, pengusaha, BPD, kita diskusi di sini bahwa modal inti minimum ini ya dikawal dengan aturan OJK nomor 12 ya tahun 2020 harus tercapai minimal 3 triliun di akhir 2024. Ini sudah tercapai Pak Segar. Bahkan lebih ya? Ya. Kita wanti-wantinya apa? Jangan sampai turun. Ini kita komunikasikan dengan pengusaha. Risikonya apa kalau turun Pak? Modal intinya pengusaha wajib menambah modal. Jadi kita sampaikan kenapa dia turun, apa kira-kira faktor yang bisa sangat berpotensi mengakibatkan turunnya modal di BPD ini. Ya ini dijaga. Pengusaha juga menjaga itu, menyampaikan kepada BPD, tolong tuh aturan mainnya dijaga dengan baik, supaya jangan turun modal di minimum. Kalau turun, saya suruh tambah katanya kan. Nah, OJK melihat, loh, kita begini, kita buat trennya. Kalau dia boleh melambat Pak Alberto, intinya ini, kita pasti akan undang ini dengan pengusaha pemerintah daerah. Ini dalam DOI dia melandai dia modal inti minimumnya. Tolong ini, jangan melandai, harus ribon. Kita perkuat dari si A, B, C dan seterusnya. Melandai dari ribon itu lihat dari sisi aset ya? Ya, kinerja. Kinerja. Ya, itu SDM. jadi ini untuk kami terbitkan dulu tadi yang 2016 sampai 2007 kita sampaikan kepada industri, tolong jalan dengan baik, kita komunikasikan dengan pengusaha, tolong dikawal dengan baik, kita kawal bersama-sama. Dan nanti di akhir 2027 kami evaluasi, apakah jurus ini mumpuni atau perlu ditambahkan lagi enggak gitu. Itu nanti setelah 2027 Pak Alberto. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jul. Satu pertanyaan tambahan lagi. Bagaimana OJK mendorong kolaborasi antara BPD dan UMKM? Mengingat banyak sekali sebetulnya masyarakat yang ingin terlibat di UMKM supaya mereka bisa berusaha lah, secara ekonomi mereka bisa terangkat. Ya,
Nah, bicara UMKM ini hal yang unik, yang sebuah mainan yang perlu keahlian khusus ini UMKM ini harus dirawat dengan baik karena UMKM ini kuat tahan banting ya. Kita bicara COVID ini, UMKM ini bertahan, usaha-usaha besar hampir dia tidak. Kita lihat fakta ini di lapangan kan, yang kecil-kecil ini kuat Pak. Nah ini unik, unik dia harus dirawat dengan baik. Yang kedua tugas kami adalah kepada BPD, kita bergabung berdua dengan BPD ini, kita tingkatkan literasinya UMKM terhadap apa? Terhadap layanan keuangan yang ada di perbankan. Itu perlu terus kita tambah terus, sehingga nanti ketika literasinya sudah baik, kita ukur Pak. Namanya BPD juga kita ajak survei Pak, survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Kita ajak. Kalau trennya membaik di Bali ini, artinya berhasil kerja kita dari sisi literasi. Sehingga UMKM yang kita bina ini pemahamannya terhadap produk keuangan membaik. BPD tidak khawatir menambah inklusinya gitu. Kalau ditambah inklusinya, kuenya semakin besar Pak. Kemampuan UMKM untuk mengembang usahanya semakin baik. Dia paham produk yang dipakai. Dia paham dia gunakan produk ini untuk mengembangkan usahanya dia. Nah ini yang kami jaga, inden kami masih dengan perbankan terus dengan BPD untuk kita lakukan di bersama-sama, sehingga nanti sektor UMKM ini yang di dalamnya ada KUR Pak, tugas masih banyak Pak, baru 19,7% kuartal 1 tercapai, itu goal global ya Pak ya, di dalamnya BPD 3 triliun 2025. Ini yang kita bawa bersama-sama, bagaimana BPD, khususnya BPD Bali juga ikut di situ secara optimal dia program pemerintah. Kalau kuat dia, kurnya bagus, UMKM kuat, saya yakin nih, dan pasar ini Pak 10 tahun akan datang kaget. Nanti kalau sudah kembali ke sini lagi 10 tahun, kok jadi begini ya? Jadi begitu. Oke, terima kasih. Saya kembali ke BPD Bali. Nah, bagaimana BPD menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dengan fungsi sosial sebagai bank milik daerah? Ya. Bank BPD Bali selain kita menjalankan aktivitas usaha kita untuk memperoleh keuntungan Pak, jadi kita juga memiliki program CSR, program Corporate Social Responsibility, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab Bank BPD terhadap lingkungan sosial. Jadi kalau CSR itu akan memberikan kontribusi dan keuntungan bagi masyarakat melalui program-program CSR. Program itu seperti di bidang pendidikan Pak, memberikan beasiswa kepada anak didik yang tidak mampu, kemudian bantuan kepada anak didik yang berprestasi, kemudian ada di CSR itu di kesehatan Pak, untuk bantuan kesehatan, seni budaya, olahraga, dan juga sosial lainnya. Itu Pak. Untuk menyeimbangkan antara bisnis tujuan komersil kita terhadap lingkungan sosial. Tadi kebetulan menyinggung tentang masalah pendidikan misalnya. Ya. Kira-kira CSR itu bisa memberikan bantuan minimal ke berapa orang sih? Dari tingkatan taman kanak-kanak misalnya sampai kepada perguruan tinggi. Tergantung nanti Pak kewenangannya. Jadi kami kan tidak bisa membicarakan di sini. Tapi dana untuk itu selalu ada ya. Selalu ada. Selalu ada. Ya. Kalau misalnya CSR dalam 1 tahun itu selalu digunakan, atau kalau seandainya tidak digunakan, apakah dilokasi ke tahun berikutnya? Enggak Pak, pasti akan ada program-program karena kami kan mempunyai program setiap divisi ada programnya Pak. Jadi kalau CSR sendiri itu kan di divisi UMA Pak ya, di situ ada CSR dan memang sudah dianggarkan di tahun sebelumnya untuk anggaran tahun sekarang. Jadi mereka sudah punya program-program untuk tahun ke depan, itu harus dilaksanakan Pak. Ya, sebagai kepedulian terhadap lingkungan sosial. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Zulkifli sekaligus untuk BPD Bali juga. Sekarang saya ke BPD Bali dulu. Sebagai anak ini soalnya ketemu OJK kan orang tua. Kira-kira apa harapan BPD Bali? Terutama atas dukungan dari OJK agar bisa terus berkembang, memberikan manfaat lebih besar terutama bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Bali. Ya. Curhat aja nggak masalah. jadi kalau tadi kami banyak mendapatkan masukan dari divisi-divisi, tidak satu divisi saja Pak, maaf, untuk manfaat dari OJK sendiri.
dengan dukungan OJK, kami harapkan dapat memberikan manfaat kepada kami dalam hal penguatan perizinan, Pak, pengaturan dan pengawasan. Jadi OJK diharapkan terus dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap BPD sehingga BPD dapat beroperasional secara optimal dan tanggung jawab. Kemudian harmonisasi kebijakan, Pak. BPD berharap OJK dapat terus mendorong harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah sehingga BPD dapat beroperasi secara sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan lokal. Kemudian untuk peningkatan kontribusi, BPD berharap dapat terus meningkatkan kontribusi positifnya terhadap perekonomian daerah, Pak. Kemudian untuk peran intermediasi, BPD berharap dapat terus menjalankan peran intermediasinya dalam mendistribusikan dana ke kota dan ke daerah sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian berharap untuk yang seperti tadi Bapak sampaikan, program dan produk seperti Laku Pandai dan program transformasi juga dapat dikembangkan bersama Bank BPD Bali. Oke, bersama jadi OJK. Harapannya terlalu banyak Pak ya. Tapi kita percaya OJK pasti dengan senang hati akan mewujudkan itu. Nah sekarang kembali ke Pak Zulkifli, terutama dari OJK. Apa harapan OJK semuanya terhadap BPD? Terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, termasuk ketahanan ekonomi di daerah, Pak. Ya, ini Pak Alberto. Harapannya memang berat ya. Dari sampaikan dari BPD. Harapan kami itu adalah di balik tantangan yang begitu besar, ya, kami memiliki harapan yang luar biasa. Ya, di balik tantangan yang besar itu adalah BPD ini menjadi regional champion di daerahnya, karena pribumi bank daerah harus jadi regional champion. Dia harus terus mengembangkan produk layanannya, melayani masyarakat ya di sekitarnya. Sehingga nanti dengan layanan, dengan kemampuan yang jauh lebih baik ke depan, tentu BPD kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi khusus di Bali ini menjadi lebih optimal gitu. Pertanyaannya, susah apa gampang Pak Ju? Sangat susah. Karena capaian yang besar pasti di dalamnya ada tantangan luar biasa yang harus kita tempuh gitu. Dan caranya bagaimana? Kita komunikasi. Harmonisasi ketentuan. Kita bertiga, kami, pengusaha, pemerintah daerah di BPD, bareng-bareng kita bertantangan untuk menghadapi tantangan ini. Dan kami yakin nanti menjadi regional champion di wilayahnya di Bali ini, saya yakin tercapai. Kita akan lihat pertumbuhan ekonomi di Bali ini dalam 5 tahun ke depan. Saya yakin luar biasa. Demikian Pak. Oke. Ya, sekali lagi Pak Zulkifli, terima kasih banyak atas paparannya mengenai keuangan yang begitu luar biasa, terutama terhadap pengawasan yang begitu ketat, sekaligus pendampingan yang begitu luar biasa terhadap BPD Bali, sehingga BPD Bali bisa berkontribusi banyak, terutama terhadap pembangunan di Provinsi Bali. Dan terima kasih juga untuk Bu Yunita Rahyuda, kemudian untuk Ibu Igusti Agung Mas Risnawati atas pemaparan-pemaparan tadi, dan mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat Bali semua. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat Bali jika membutuhkan segala sesuatu silakan datanglah. BPD pasti buka pintu untuk kita semua, terutama untuk mengadakan membuka diri untuk memberikan edukasi terhadap persoalan keuangan terutama yang ada di Bali. Oke, para pendengar setia terutama dari forecast dari Marhen Series. Itu aja perbincangan kita dengan narasumber dari OJK Provinsi Bali, kemudian BPD Provinsi Bali. Mudah-mudahan apa yang bisa kita perbincangkan ini bisa menjadi kontribusi pemikiran positif, terutama dalam mengembangkan dan memberikan layanan yang jauh lebih bagus kepada masyarakat Bali, terutama di bidang perbankan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di kesempatan dan diskusi berikutnya. Selamat sore untuk kita semua. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.